Hai, saya Sarman dari Telaga Suwung. Kali ini kita akan membahas tentang tips agar masalah cepat selesai. Yang pertama, karena pikiran suka liar, maka agar pikiran tidak liar, tanyakanlah pertanyaan yang paling ujung sehingga pikiran tidak liar. Caranya, tanyakan, apa sih yang paling saya takuti dari masalah ini? Misalnya lagi ada yang dikhawatirkan soal uang, tanyakanlah pada diri sendiri, apa yang paling saya takutkan soal kondisi ini? Misalnya jawabannya tidak ada uang untuk membeli beras. Kemudian tanyakan pada diri, inikah yang paling saya takuti? Kalau jawabannya iya, maka selesai. Kalau jawabannya bukan, maka tanya lagi, kalau tidak ada uang buat beli beras, apa yang paling saya takutkan? Dan seterusnya sampai merasa yang saya khawatirkan ketemu dan fokus di satu titik. Karena fokus di satu titik, pikiran tidak lagi liar karena cuma satu. Kalau belum ketemu satu, dia nyari-nyari, gimana nih kalau begini, gimana nih kalau begitu. Kalau sudah ketemu rajanya, dia akan diam. Yang kedua, kalau sudah ketemu yang paling dikhawatirkan, yang paling ditakutkan, maka niatkan untuk siap menghadapi kenyataan ini. Kenyataan bahwa saat ini sedang ada yang ditakuti dan ketakutan itu sudah terjadi. Ketakutan itu sudah terjadi. Yang tadi, yang pertama, oh ini yang saya takuti. Katakan, aku niat dengan sadar dan sepenuh hati aku siap menghadapi rasa takut ini. Kalau tadi di jawaban yang pertama, rasa takutnya adalah takut tidak punya uang untuk membeli beras yang sudah ada saat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, sadari bahwa kalaupun langkah 1 dan langkah 2 sudah dilakukan, belum tentu langsung tenang saat ini juga. Kalau perlu cara menyadarkannya, kan ini caranya adalah sadar, paham. Kalau perlu menyadarkan karena rada susah sadar, maka bisa dengan ucapan, aku sadar bahwa walaupun aku sudah tahu apa yang aku khawatirkan, kan sudah tahu yang tadi, dan sudah niat untuk menghadapi, aku belum tentu tenang. Aku sadar, aku paham hal ini. Ucapkan itu perlahan sampai terasa tenang. Itu yang ketiga. Yang keempat, sadar lagi. Sadarilah, kalaupun sudah tahu masalahnya, sudah meniatkan siap, belum tentu langsung ketemu jawaban. Bisa jadi jawabannya besok, bisa jadi seminggu lagi, bisa juga ditanya ke dalam diri, berapa lama nih? Bisa 3 hari, bisa seminggu. Tapi kan kalau kita punya jawaban, kita serasa punya kepastian, walaupun agak lama, tapi pasti berapa lama saya harus menunggu. Itu bisa lebih cepat, kebanyakan lebih cepat dari yang misalnya kayaknya sih 7 hari, bisa jadi 2 hari atau 3 hari sudah selesai. Kelima, lepaskan dari pikiran, pasrahkan kepada Tuhan atau kepada kehidupan, percayakan kepada Tuhan atau kepada kehidupan. Pilih aja yang mana yang paling pas, mau dilepaskan, mau dipasrahkan. Kalau memasrahkan kurang enak, pilih kata mempercayakan. Nah, cara untuk melepaskan, memasrahkan, mempercayakan masalah kita adalah dengan tidak lagi memikirkannya. Kan sudah melepaskan, berarti melepas dari pikiran. Kan sudah dipasrahkan, kenapa masih dipikirkan? Kan sudah dipercayakan, kenapa masih dipikirkan? Cara untuk tidak lagi memikirkannya adalah mengalihkan fokus pikiran, tidak lagi di masalah itu. Cara mengalihkan pikiran bagaimana? Pertama, cara mengalihkan pikiran sesederhana menarik napas sampai terasa lega, sampai tenang. Tarik napas, buang sampai terasa lega, terasa tenang. Ulangi beberapa kali sampai terasa lega, terasa tenang. Itu yang sederhana. Yang kedua atau yang B, cara mengalihkan, pergilah ke kamar mandi, cuci muka sampai terasa dingin, sejuk, wudhu. Kalau mau mandi, bagus kalau habis itu baca doa, sholat misalnya, apapun sholatnya, sholat sunat atau meditasi atau apapun jenis ritual teman-teman. Bisa juga tidur atau apapun. Yang C, cara mengalihkan pikiran, bisa dengan nonton YouTube yang kita senang, nonton TikTok, nonton apapun yang jelas nggak ada hubungannya. Walaupun sampai pusing nggak apa-apa, asal bukan pusing karena masalah yang tadi kita pikirkan. Yang D,
pergi ke rumah teman tempat curhat, tempat berbagi masalah, sampai kalau kita datang ke teman itu biasanya kita lega gitu. Yang D, sekarang yang E, main aja ke rumah teman, bukan mau curhat karena tempat curhat nggak ada. Ya udah main aja, ngobrol-ngobrol asik-asik, ngegosip itu lebih baik daripada mikirin masalah, sedih dan lain-lain. Ya sudah, ngegosip aja, asalkan niat gosipnya bukan untuk fitnah, bukan untuk merasa lebih baik dari yang lain. Ya ngegosip aja, ngapain juga, ngapain jelek, ngegosip itu jelek, dosa ya dosa, tapi dosanya lebih ringan daripada kita sedih, galau, nggak bersyukur dan lain-lain. Kalau ngegosip bisa bikin kita bersyukur, ngegosiplah, daripada kita bad mood, sedih dan tidak bersyukur. Karena tidak bersyukur jelas dosanya dan jelas langsung akibatnya, yaitu akan disiksa langsung. Terakhir, supaya kita fokus, kita keluar apapun itu, maka bergeraklah, keluarlah dari rumah, olahraga misalnya, main, kalau saya main badminton, ke kebun, ke sungai, nongkrong sendirian di kafe. Tapi saya punya anak-anak di rumah dan lain nggak bisa keluar rumah. Nah, apalagi yang sering di rumah, walaupun punya anak, bawalah anak-anak ke tempat bermain anak, ke tetangga, ke orang tua. Yang jelas cari yang bikin kita tenang, damai. Sekian, sampai jumpa lain waktu. Terima kasih.